masih kembali lagi di channel kami di Kolonjono Farm. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari konten yang sebelumnya tentang bisnis ternak domba. Nah, bagi teman-teman semuanya yang kemarin masih bingung apakah pengen untuk breeding terlebih dahulu atau fattening terlebih dahulu, kali ini di konten kali ini kita akan membahas secara detail bagaimana keunggulan dari breeding dan bagaimana keunggulan dari fattening. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel kami. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar kita bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, menarik, dan menghibur tentunya. Baik, seperti segmen di awal tadi, kita kali ini akan menjelaskan tentang breeding terlebih dahulu. Apa sih keunggulan dari breeding? Bagi teman-teman semuanya yang belum tahu, breeding atau ternak atau budidaya, keunggulan yang pertama adalah kita memiliki nilai investasi pada hewan itu sendiri. Artinya, semakin banyak hewan itu beranak, semakin banyak hewan itu melahirkan, maka investasi yang kita miliki akan semakin banyak juga. Artinya omset kita dengan semakin banyak hewan yang kita miliki otomatis akan semakin besar juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keunggulan dari breeding sendiri adalah di sisi pakannya lebih sederhana. Artinya gini, ketika kita breeding, yang kita tujuan akhir kita adalah yang penting domba tersebut bisa sebanyak-banyaknya memiliki anak atau keturunan. Sedangkan ketika nanti di fattening, tujuan kita adalah besar dan kecilnya. Artinya ketika kita bicara tentang kebutuhan anak itu banyak atau sedikit, maka kita tidak perlu terlalu repot memprioritaskan soal pakan itu bagus, berprotein tinggi, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman, kemudian yang keunggulan yang ketiga adalah dari sisi nilai harga lebih stabil. Nah, kenapa saya bilang harga lebih stabil, bahkan cenderung lebih baik? Karena ketika kita breeding, kita tidak perlu khawatir bahwa ketika kita menjual anak-anaknya, kita akan apakah nanti kita bisa belanja lagi atau tidak. Karena kenapa? Kita tidak tergantung dengan nilai atau harga pasar yang saat itu beredar, ataupun yang misalnya kalau misalnya fattening, kita bisa bicara bahwa kali ini kita belanja dengan harga 50.000 per kilo, sedangkan kita jual dengan harga 53.000 per kilo. Nah, setelah kita jual dengan harga 53.000 per kilo, apakah kita nanti bisa belanja dengan harga 50.000 per kilonya lagi atau tidak? Nah, kita tidak perlu khawatir ketika kita melakukan konsep untuk yang sistem breeding seperti itu. Hanya saja sistem breeding sendiri juga memiliki banyak kelemahan, bukan banyak sih sebenarnya, tapi ada beberapa kelemahan, yaitu yang pertama adalah perputaran ekonomi yang akan kita lakukan itu cenderung lebih lama. Karena kenapa? Breeding sendiri dibutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk mengandung dalam satu ekor domba. Artinya kita membutuhkan lebih dari 5 bulan untuk kita bisa menjual anakan yang akan kita jual atau kita pasarkan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi perawatan. Perawatannya mungkin akan sedikit lebih rumit, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena hal yang paling kritis ketika kita breeding adalah ketika si betina atau si induk itu mau melahirkan. Karena resiko kematian ketika breeding, ketika akan melahirkan itu sangat tinggi, sehingga perlu kehati-hatian, perlu kecermatan, dan perlu pengawasan khusus seperti itu. Kemudian yang jelas, ketika kita breeding berarti kita harus menyiapkan semuanya dalam bentuk jangka panjang. Artinya nilai investasi baik secara kesiapan dana, kemudian kesiapan mental itu harus benar-benar kita tata terlebih dahulu agar kita tidak kemerungsung, bahasa kami ya. Karena ketika kita memelihara hewan, jangan sampai kita kemerungsung, kemudian kita merasa galau atau kenapa tidak laku-laku dan lain sebagainya. Nah, dalam konsep breeding, kesabaran itu menjadi kunci nomor 1. Seperti itu.
Selanjutnya kita akan bicara soal fattening. Nah, keunggulan dari fattening itu sendiri apa sih sebenarnya? Yang pertama, keunggulan dari fattening adalah perputaran uangnya akan lebih cepat. Jadi kunci dari fattening adalah kita tidak terlalu lama menyimpan domba untuk kita gemukkan. Nah, target kita hanya mungkin 1-2 bulan, kemudian domba tersebut harus segera kita jual. Artinya kenapa? Karena ketika tidak kita jual, nanti biaya perawatan kita akan menjadi sangat tinggi. Kenapa? Karena yang dibutuhkan dalam pengemukan adalah kebutuhan protein itu bisa terjamin terus-menerus. Otomatis dengan kebutuhan pakan protein tinggi, otomatis biaya yang diperlukan juga akan sangat tinggi. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah daya serap pasar. Daya serap pasar untuk fattening sendiri cukup bagus sebenarnya, apalagi di Yogyakarta, di daerah wilayah Bantul terutama. Di Bantul sendiri banyak sekali daerah-daerah wisata kuliner terutama yang mengkonsumsi atau memanfaatkan daging domba. Nah, sedangkan daya serap tersebut sangat luas, sangat beredar cukup banyak, kebutuhannya masih kurang-kurang, sehingga daya serap pasar di wilayah Jogja ataupun di wilayah mana saya juga nggak tahu yang lain, karena kebetulan kami tinggal di Jogja, itu masih sangat terbuka luas seperti itu. Yang ketiga, yang keunggulan dari fattening sendiri adalah perawatannya lebih mudah. Kenapa saya bilang perawatannya lebih mudah? Karena yang dibutuhkan hanya yang penting domba makan, tidur, tercukupi, selesai. Dalam waktu 1-2 bulan kita bisa panen, seperti itu. Hanya saja ada juga kelemahan yang harus kita tanggung ya ketika kita melakukan fattening atau penggemukan. Nah, yang pertama adalah tidak bisa dijadikan sebagai nilai investasi. Jelas ketika fattening maka yang kita kejar adalah target waktu dan target bobot. Bagaimana domba bisa mencapai bobot yang kita inginkan dengan jangka waktu sesingkat mungkin, itu kuncinya. Artinya dengan target sesingkat itu kita tidak bisa menyimpan domba terlalu lama untuk nilai investasi kita, karena ya yang saya jelaskan di awal tadi bahwa nanti akan menimbulkan investasi ataupun biaya perawatan yang sangat tinggi seperti itu. Kemudian yang kedua, resiko dari fattening sendiri adalah harga lebih fluktuatif atau tidak stabil. Nah, teman-teman di sini harus berhati-hati ketika belanja, terutama bagaimana kita belanja seminimalisir mungkin untuk harga domba, agar kita ketika nanti kita menjual, kita bisa mempersiapkan risiko adanya kenaikan harga domba ketika kita mau belanja lagi atau di periode yang kedua. Misal periode yang pertama kita beli dengan harga 50.000 per kilo, kemudian kita jual dengan harga 53.000 per kilo. Nah, apakah di saat itu kita bisa belanja lagi atau kita bisa membeli lagi bahan dengan harga 50.000 per kilo? Nah, itu yang harus kita siapkan. Artinya apa? Harga sangat fluktuatif. Jangan sampai kita merasa bahwa kita untung tapi ternyata kita nggak bisa belanja lagi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah selektif terhadap pakan. Nah, otomatis dengan jangka waktu yang relatif singkat, pakan yang harus kita berikan kepada si domba itu sendiri nantinya harus kita selektif. Artinya pakan harus memiliki kebutuhan protein, serat, lemak dan lain sebagainya yang dapat memenuhi kebutuhan domba itu sendiri, sehingga di periode tertentu kita bisa melakukan panen seperti itu. Demikian apa yang kita sampaikan tadi, keunggulan dari fattening dan breeding apa, kelemahan dari fattening dan breeding apa. Nah, buat teman-teman semuanya, ya bagi yang mau mencoba baik fattening maupun breeding, semua sama baiknya, semua sama menguntungkannya, tinggal kemampuan kita masing-masing, kita mau bergerak di bidang mana terlebih dahulu. Nah, saran kami, apapun yang akan kita lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan sabar, sehingga kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Pantau terus channel kami, jangan kemana-mana, kita akan senang-senang bareng terus. Pokoknya kita akan
memberikan konten-konten yang selalu bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, dan like agar kita bisa lebih berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.